Halo, halo. Gimana kabarnya Lawrence sana? Sebenarnya baik di sini. Baik ya. Lagi Ya. sibuk apa nih? Apa by the way? Aku PhD tahun terakhir Mhm. 2021 karena startnya di tahun 2018. Jadi ini tahun terakhirku. Sekarang ini lagi berusaha menyelesaikan paper terakhir ketiga, terus nulis tesis. Hmm. Deadline-nya Juni, ya sekitar Oke. bulan Juni. Ya, Busy times ya. Kayak ya, in 3 months time. ya 3 Hmm. months. Jadi udah Oke. harus prepare. Oke. Mungkin apa Lawrence bisa kayak kasih gambaran singkat ke para pendengar dan para penonton sekalian nih tentang kayak mungkin dulu apa S1 S2-nya terus bisa sekarang terdampar di Oslo nih gimana ceritanya gitu. Ya, oke. So, aku mulai S1 di ITB tahun 2011, jurusan Teknik Kelautan. Hmm. Itu di ya Fakultas Teknik Sipil, terus ada penjurusan masuk ke Teknik Kelautan. Pas S1 itu memang aku beberapa kali ambil course di Matematika ITB Hmm. di semester ya 4, 5, 6 gitu. Terus awalnya itu struktur aljabar pas di S1 itu Oke. karena matematika. Ya, pas SMA aku suka matematika, jadi pas S1 coba-coba aja kuliah pilihannya ambil matematik. Random aja, kayak karena aku kan di teknik kelautan kayak ada struktur-struktur juga kan. Terus lihat Hmm. mata kuliah, kok ada struktur aljabar. Terus Oke. ya udah ambil aja. Ternyata it's completely different kan. Oh, oke. Dari Nanti struktur kita bangunan itu dari struktur bangunan aku penasaran sama itu. Oke, ya. nanti deh aku tanya itu. Ya. Terus? Terus ambil itu, terus semester berikutnya aku ambil numerik Mhm. di matematika juga, dan ternyata memang uh, berhubungan gitu. Hmm. Di teknik kelautan itu belajar mekanika gelombang juga, ada numeriknya, dan di Hmm. matematika juga ternyata pas ambil PDE, partial differential equation, juga ada wave equation gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. berhubungan, masih kayak related banget. Terus Hmm. aku S2-nya ke Norway. Jadi pas S1 setelah lulus 2015 aku lanjut internship di Laboratorium Matematika Indonesia, Lab Mat Indonesia di Bandung. Hmm. Itu sekitaran 1 tahun. Yaitu karena kenal dari Fakultas Matematika aja, juga dari dosen matematika di ITB. Hmm. Hmm. Sana lanjut. Terus aku S2 iseng-iseng apply ke Norway, ke NTNU di Norway. S2 Hmm. Marine Technology, belum matematika. Hmm. Alasan ke Norway karena di sini tuition fee gratis ya, jadi semua biaya pendidikan di Norway itu gratis, jadi cuman ya living cost saja. Hmm. Ke 2016 ke Norway, bukan di Oslo tapi di Trondheim, di utara lagi. Oh ya ya. 2 tahun sampai 2018, and then terus aku apply PhD di University of Oslo. Itu apply-nya karena di refer juga sih. Jadi pas aku S2 di NTNU itu, aku ada internship di satu perusahaan, terus kayak co-supervisor aku nge-refer, kenapa kamu nggak coba ambil PhD juga. Hmm. Dan maksudnya topiknya juga related banget. Ternyata itu ya di departemen matematik. Jadi aku uh, apply PhD di mechanics di Departemen Matematika di University of Oslo Os- 2018 itu. Ya. Oke. Menariknya ini masuknya matematika ya? Apa meskipun Iya, kamu Mas. ngambilnya mechanics gitu ya? Ya, jadi di Departemen Matematika itu ada beberapa section. Kayak Hmm. section 1 itu mechanics. Section 2 baru kayak ada
geometri, algebra gitu-gitu. Terus nanti ada lagi statistik section berapa, aku lupa sih. Section ini maksudnya kayak apa ya, kelompok Kayak keahlian gitu kelompok ya kalau. ya seperti kelompok keahlian. Benar. Kalau di ITB ada kelompok aljabar, geometri, Iya iya. Ini matematika kalau terapan, iya. statistik. Oke. Ya. Jadi mechanics ini satu apa ya, bidang sendiri di bawah matematika Iya, di betul. University of Oslo gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi boleh aku rangkum, jadi ke Oslo ini pertama kali tahun 2016 karena memang apa pertimbangannya, apakah cuma karena tuition fee-nya gratis atau ada pertimbangan lain, misalnya kampusnya memang Jadi spesifik? ke Norway itu pertama kali 2016, kenapa apply-nya ke Norway kan? Kenapa enggak? Sebenarnya aku apply consider ke Delft, TU Delft juga di Belanda, atau enggak di NTNU di Trondheim di Norway. Itu consideration-nya karena ya banyak kakak kelas yang teknik kelautan ya ke Norway juga, dan kayak di bidang teknik kelautan Norway itu kayak terkenal banget karena North Sea, dan dia kan ngurusin oil rig offshore platform, jadi teknik kelautan kayak banyak yang ke Norway. Oke, jadi memang terkenal ya di teknik ya, di kelautannya teknik terkenalnya. lautannya. Ya. Oke, tapi kecintaan akan matematikanya nggak padam ya, jadi masih sampai sekarang bahkan technically kayak apa, you're math student gitu ya. Ya. Technically. Oke. Interesting. Jadi kamu ambil S2 di Trondheim, terus S3-nya di Oslo, itu dan pilih S3 ini sendiri, pilih S3 sendiri ini kenapa? Karena memang kamu pengen suka research, pursue Ya, gitu? karena pas S2 berarti semester ketiga dan keempat ya. Kalau di Norway itu semester 3-nya itu kayak sebelum tesis itu kayak ada something kayak project gitu. Nah itu aku kolaborasi sama perusahaan, co-supervisornya dari perusahaan, dan memang di perusahaan itu sendiri rata-rata PhD gitu. Kayak kebanyakan PhD, jadi memang researchernya kayak banyak PhD, dan dia yang suggest kayak why not, kenapa kamu nggak coba PhD, dan aku pikir juga ya oke juga sih kayaknya PhD, dan orang-orang di sini ya perusahaan besarnya juga kayak mostly PhD ya. Banyak ya, mereka appreciate orang yang take PhD gitu. Jadi kayak oke lah take PhD, dan juga kayak gak terlalu lama 3 tahun. Sebenarnya bisa 4 tahun, tapi kalau aku ada duty untuk ngajar. Jadi itu optional, kalau kamu mau ngajar gitu bisa di-extend jadi 4 tahun. Jadi 75% kamu research PhD, 25%-nya kamu teaching. Ya, tapi aku in this case aku 3 tahun aja nggak ngajar, jadi full di PhD-nya, ya full di research-nya. Oke. Nah, mungkin aku touch topik lain dulu yang tentang ini ya, matematikanya ya, dari aspek matematikanya. Kamu suka matematika kayaknya kan dari sebelum mungkin uni ya, sebelum S1 ya, kayak udah punya interest sama matematika. Tuh berarti sejak kapan sih suka sama matematika? Aku suka dari SD ya, tapi kan SD mungkin topiknya cuman boring ya, perkalian. Ya, yang dasar gitu ya. Ya matematika dasar banget lah SD. And then terus SMP mulai lebih tertarik karena banyak competition kan. Kayak di Indo lomba cepat tepat, atau ya ada olimpiade, aku sempat ikut OSN gitu.
Ya terus jadi dari SMP ya, karena competition ini kayak belajar matematika lagi. Sampai SMA pun kayak senang sama matematika. Ya mostly karena competition itu sih, senang aja. Ya, Terus tapi Uni nggak ngambil Yudi nggak matematika. ngambil matematika. Tapi kan memang sempat ambil yang tadi kamu cerita ya, sempat Ya, ngambil ambil course, beberapa dia pilihan. course matematika dan exposure pertama kamu sama mata kuliah matematika yang university level itu berarti tadi ya struktural aljabar ya? Iya, kayaknya ya itu benar-benar mata kuliah pertama aku yang di matematika, ya struktural aljabar. And how was it? How did you find it? Itu menurut aku ya seru sih, tapi kayak aku nggak struktur aljabar ya, aku bisa, tapi kayak abstrak gitu. Menurut aku abstrak ini aplikasi ke real life-nya gimana ya? Kayak aku nggak ada bayangan sih. Terus juga mungkin di ITB gimana ya? Aku sebagai mahasiswa teknik kelautan sendirian gitu. Semua anak matematik mungkin kan seangkatan kan, jadi pada udah kenal semua. Terus aku orang asing sendiri gitu. Jadi kayak agak takut gimana, tapi it's okay. Jadi ya itu, aku masih waktu pada saat itu masih ya ikutin aja struktur aljabar, kayak aku nggak lihat sih kayak applied-nya kemana. Makanya next semester karena udah pernah ambil struktur aljabar, aku jadi lebih berani ambil course matematika lainnya. Ya, dan Jadi aku pilih yang related aja. Related. Nah, pada saat itu ketika kamu ngambil mata kuliah struktural aljabar itu kan kamu mendapati kayak ini sisi matematika yang lain ya, yang mungkin beda sama yang kamu ambil atau yang kamu dapat di SMA gitu ya. Terus kamu merasa apa ya? Kayak tadi tuh, kayak aplikasinya di mana gitu. Tapi apakah kamu menemukan suatu perbedaan sudut pandang kayak misalnya ya beda gitu matematika yang di university level ini yang kamu shock gitu nggak sih kayak ini kok jauh banget sama matematika yang dulu dikenal di SMP, SMA gitu. Di SMP, SMA, it's completely different, kayak dunia yang berbeda aja sih kalau udah maths yang di university kayaknya. Kayak SMP, SMA tuh benar-benar basic banget gitu. Kalau udah masuk ke level uni kayaknya beda jauh. Tapi aku kan sekarang contohnya aku PhD di Department Mathematics kan. Terus aku deal with kayak wave equation, terus ada integral equation. Tapi di situ aku mulai tahu, oh ini nih sebenarnya ada beberapa step yang aku needs kayak course dari matematik, contohnya complex analysis, real analysis real gitu, kayak gitu aku harusnya ambil gitu. Tapi pas S1 kan aku nggak ada ambil itu sama sekali. Ya, dan S1 di ITB kayak I have no idea harus ambil course real analysis, complex analysis. Tapi later on aku tahu itu dibutuhkan gitu. Tapi kamu jadi belajar sendiri kalau course yang kayak tadi itu? Ya, aku harus belajar sendiri sih. Tapi bakal lebih bagus menurutku kalau S1-nya aku udah ambil course itu. Ya, cuman mungkin beberapa course bakal nggak kepake ya. Soalnya kan S1 matematika mungkin kalau ambil S1 matematika ambil semua gitu kan. Ya, mungkin S2, S3 baru lebih fokus gitu. Lebih fokus. Ya karena kamu udah tahu mau ini apa ya, maksudnya ya, aku spesialisasi butuhnya yang kamu apa, butuhnya ya, apa. Tapi that was brave, I think, that kamu ambil mata kuliah pertama matematika kamu itu struktural aljabar ya, yang completely different. Terus of course, I think it was shocking ya, kayak matematika yang memang dari teknik kelautan sendiri ya memang ya teknik gitu ya, harus ada aplikasinya, bisa diaplikasikan. Sekarang kamu belajar sesuatu yang abstrak, yang ya udah benar-benar main dari kayak
kayak main game aja kalau aku bilang ya. Yeah, Itu that's kayak true. ya Yeah. yang kayak gitu-gitu. Tapi later on kamu ngambil mata kuliah matematika yang lebih applied ya. Ya lebih applied aku banyaknya. Oke. Terus kamu kayak merasa ada ini enggak sih kayak sudut pandang tertentu yang apa ya, atau pemahamanmu akan matematika itu jadi beda nggak setelah kamu ngambil mata kuliah matematika university level gitu, sama sebelum kamu ngambil mata kuliah university level matematika? Pemahaman bakal jadi lebih bagus sih menurutku kalau udah ambil course yang di mathematics. Tapi kalau aku kan ngambil yang struktur aljabar ya udah, sekarang aku juga udah lupa sih belajar apa. Tapi yang misalkan kayak PDE atau numerical methods buat PDE itu aku inget dan sampai sekarang pun aku pakai, dan itu kayak lebih pemahamannya bakal lebih deep gitu. Bakal lebih dalam. Soalnya kalau di engineering kayak kamu nggak terlalu peduli sama itu. Pokoknya kamu yang penting pakai equation ini bisa diterapkan, udah nggak terlalu peduli behind that equation gimana gitu. Ya, jadi memang punya pemahaman matematika yang punya pemahaman matematikanya tuh membantu untuk bisa lebih ngerti ininya ya. Oke. Dan apa ya? Kalau aku penasaran juga soalnya kayak kamu kan di teknik lautan terus kamu belajar matematika kayak gitu. Ketika kamu lulus S1 terus kamu S2 itu apa ya? Kamu merasa kamu punya head start nggak sih dibandingin sama teman-teman yang lain gitu? Mungkin karena kamu kan pernah ambil mata kuliah matematika. Ya, sure. Pas aku ambil S2 di sini juga ada yang aku ambil course, ada salah satu course apa ya namanya, computational heat and fluid dynamics kayaknya. Dan itu basically ternyata yang aku ambil pas di ITB gitu. Jadi aku udah tahu lebih dahulu udah kayak wave equation, heat equation, dan segalanya macamnya. Terus dengan numerical methods-nya. Ya jadi lebih easier aja sih buat aku. Jadi nggak perlu learn basic-nya lagi gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin lebih touch base ke matematika yang sekarang dipakai ya. Jadi sekarang kan PhD nih matematika. Nah, matematika yang dikerjain itu sekarang sama Lawrence apa aja? Aku sekarang kerjain di aku kan wave modeling di ocean waves, gelombang banyak di wave equation. Terus aku solve wave equation itu sih kan untuk terus juga untuk hitung velocity-nya. Mostly berarti PDE ya, aku rasa. Ya, dan aku solve itu numerically. Ya, numeriknya sih banyak sih. Aku bisa pakai finite difference or pseudo spectral method or whatever. Dan aku lebih banyak ke programming ya jadinya. Implement numerical method, terus ngoding, terus aku topik PhD-nya related sama statistics. Oke. Ya. Tapi jadi aku ngitung probability juga gitu. Oh, oke. Misalnya probability apa nih yang dihitung? Misalkan contohnya aku lihat kurtosis sama skewness dari si gelombang tersebut. Jadi di ocean waves itu, di laut lepas itu, kalau ada storm or badai, itu ternyata ada fenomena namanya kayak freak waves. Itu gelombang yang muncul tiba-tiba dan sangat tinggi gitu. Tingginya bisa kayak tinggi gelombangnya
misalkan average-nya ini average rata-rata misalkan 10 meter tinggi gelombangnya. Tapi freak waves ini bisa 2 kali lipat. Kayak tinggi gelombangnya bisa 20 meter. Kayak suddenly occur gitu. Dan aku ngitung kayak probability-nya ini seberapa sering sih event freak wave itu muncul gitu. Ya, dilihat dari kurtosis sama skewness juga. Ya, something related with statistics sih. Itu buat desain offshore structure gitu, seberapa tinggi kamu harus bikin strukturnya gitu, biar nggak kehantam si gelombang itu. Jadi motivasi apa kalau kamu sekarang kerjain kayak PhD thesis kamu sekarang itu berarti ada dilandaskan oleh suatu masalah nyata, kamu mencoba memodelkan suatu fenomena atau memang kayak atau gimana? Kayaknya biasanya masalah nyata ya. Iya, background motivation-nya pasti masalah nyata itu sih. Ya. Ship and offshore structure itu sih. Jadi masalah nyata, problem nyata. Dan di Norway itu research tentang itu ya memang aktif gitu. Karena di North Sea itu memang kalau sampai kecelakaan, accident atau apa kan ruginya itu kayak triliunan kan. Jadi memang dari masalah nyata sih, applied, benar-benar applied. Benar-benar applied. Jadi kayak mungkin kalau dirangkum, gimana kamu buat suatu struktur ininya ya, offshore itu berarti kayak landas apa sih? Ya struktur offshore-nya kamu harus seberapa tinggi biar si gelombangnya itu nggak ngehantam struktur kamu. Ini kurang lebih gitu. Kayak tapi kan struktur itu juga bisa berarti kamu bikinnya pakai bahan apa mungkin ya atau ya kayak gitu-gitunya kayak berarti benar-benar sangat lokal yang lihat kalau tempatnya ini belum tentu struktur yang sama bisa diaplikasikan ke tempat lain gitu. Betul. Gitu. Oke, sangat spesifik dan sangat ya benar-benar sangat applied ya. Ya sangat applied sih. Kalau di mechanics topik-topik di mechanics ini applied banget sih. Dan aku jadi penasaran kan karena kayaknya dari tamu podcast yang aku punya nggak ada yang ngerjain gelombang air ya. Apakah beda gitu treatment gelombang air sama gelombang-gelombang lainnya? Penasaran aja sih. Waves in general ada mirip-mirip ya wave equation itu. Cuman memang mungkin water waves beda aja. Beberapa ada fenomena yang berbeda sih. Kalau dibanding sama sound waves atau tapi basically sih menurutku mirip. Oke. Tapi alat-alat yang dipakai apakah sama? Tools matematikanya atau ada kan yang equation-nya sama. Misalkan contohnya non-linear Schrödinger equation itu dipakai untuk beberapa, bukan untuk water waves aja. Untuk waves yang lain juga. Untuk waves yang lain juga. Oke. Jadi maksudnya waves itu kan kalau di matematika itu kalau nggak salah ingat tuh ada kayak eliptik, hiperbolik sama parabolik. Iya, PDE. Ya, kelas PDE-nya ya. Kalau air gitu rata masuk ke kelas yang mana ya? Atau nggak ada? Atau maksudnya bisa? Ada wave equation, aku juga lupa namanya apa. Maybe elliptic, I'm not sure. Aku lupa sih. Tapi itu masuk ke ada kelasnya. Ada kelasnya. Terus tapi tools ngerjain persamaan diferensial parsial di kelas eliptik mungkin beda dengan persamaan diferensial parsial yang kelas parabolik gitu ya. Tapi kalau di applied kayak udah nggak analitik lagi kan, jadi pasti mostly numeric semua. Ya. Tapi dan numerical method beda semua.
kamu diminta untuk kayak coba cari solusi analitiknya nggak, atau memang ya udah Oh, solusi numerik aja? enggak. Kayaknya pasti numerik sih. Pasti numerik. Iya. Jadi apakah research kamu itu flavored-nya masih kayak matematika yang masih ada bukti-bukti, atau yang benar-benar lebih ke sifatnya algoritma aja gitu? Ada yang bukti-bukti aku lumayan pas tahun pertama ke kedua itu kan aku deal with integral equation dan suruh baca paper gitu. Paper dari profesornya, dia punya model based on integral equation dan ya aku harus ngerti tiap stepnya gitu. Kayak harus ada pembuktiannya juga gitu. Kalau mau ngerti harus dibuktiin tiap each step itu dari line pertama ke line kedua ini gimana? Karena di paper kan nggak bakal ditulis semua proof-nya. Ya. Jadi aku tetap ngerjain proof-nya gitu. Oke. Ya. Jadi Ya, tapi kalau itu untuk ngerti sendiri aja sih. iya ya, tapi ke dalam implementasi research-nya lebih ke ini ya, Ya, coding, tetap numerik. ke coding langsung. Ya. Setelah jadi equation-nya pasti aku ngoding gitu, programming. Ini ngomong-ngomong, kamu tahun terakhir berarti sibuknya tinggal nulis aja atau ada masih dari research? Udah sih, results-nya udah sih, tinggal mostly kayaknya nulis aja aku. Nulis aja. Ya. Bagian yang Sebenarnya ada lagi kayak research kan kayak terus aja nggak bakal selesai kan. Sebenarnya ada yang bisa dikerjain more gitu. Tapi aku rasa kayak time-nya udah habis. Kayak ini udah tinggal ya efektifnya 2 bulan gitu. Aku udah harus fokus nulis and selesai itu. Terus how do you find writing so far? Has it been productive? Nulis yang paper kemarin sih masih oke ya, paper pertama kedua. Yang paper ketiga ini aku belum nulis sama sekali karena resultnya baru masih kayak belum final gitu. Aku masih harus sambil jalan masih ganti-ganti dikit gitu. Oke, jadi masih nulis paper, masih juga nulis disertasinya ya? Iya. Sebenarnya, ya tapi nulis sebenarnya menurutku sih yang paling susah itu introduction sih. Oh iya, yes. Kayak yang equation kayak gitu cepet lah ya. Nulis yang equation dan segala macam, results, discussion masih oke. Gitu nulis introduction menurutku aduh, kayak ribet aja. Tapi kamu merasa males gak sih nulis atau kayak? Aku nggak terlalu suka nulis sih ya. Kayak itu bisa spend waktu banyak banget kayak. Dan nulis kayak ntar hapus lagi kayaknya kurang oke atau apa gitu. Ya pokoknya spend banyak waktu di nulis sih memang. Ya for me aku berat gitu nulis. Lebih mending aku programming gitu. You're not alone kok. Karena I know most of my colleague gitu ya di sini ya juga nggak suka. Maksudnya kalau buatku personally juga aku suka nemuin sesuatunya, tapi kalau disuruh nulis apa ya matematikanya rigorous gitu dari itu males gitu kayak harus but I know it's important gitu. Kamu udah nemuin sesuatu kamu harus report kan, kayak kamu harus tulis gitu. Kamu punya tanggung jawab untuk menulis, untuk mempresentasikan penemuanmu ke khalayak umum ya, iya. Tapi ya malas ya ternyata. That's the problem. That's the problem. Oke, jadi memang tinggal sibuk ini aja ya, nulis. Ya, mostly nulis sih. Tinggal di 3 bulan terakhir ini. Ya. Oke. Terus any plan after this? After this aku harusnya cari kerja sih. Ya lagi-lagi nyari-nyari kerja juga. Ya. Pengennya di stay di sana atau di negara lain? Jadi karena
defense-nya itu aku harus di sini. Sebenarnya kan kontraknya berakhir September. Jadi 3 bulan sebelum September aku harus submit tesis dan defense-nya nggak tahu kapan sih. Tapi ya karena housing aku apartemen yang ini harus move Juni, jadi aku pindah Juni dan aku kontrak setahun gitu. Jadi aku harus stay di Oslo. Jadi mau nggak mau aku cari kerjaan di Oslo dulu sih sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Ya sampai Juni tahun depan at least. Terus aku baru bisa decide aku mau move kemana. Tapi kayaknya sih aku bakal stay di Norway sih. Ya. So how do you find Norway? Oslo so far? Oslo, ya, aku suka-suka aja sih Oslo. Tapi ya walaupun aku prefer di Trondheim karena nggak terlalu banyak orang di Oslo, tapi kota besar di Norway masih oke. Dan secara cuaca juga oke Oslo for me. Winter ya winter di Norway pasti dingin. Tapi ya it's fine for me. How cold can it get? So far sih kayak -20 itu paling dingin deh. Wow. -20. Rata-rata minus juga ya. Kalau di winter ya kayak -10, -8, -11-an. Tapi -11-an nggak terlalu setiap hari. Ya berarti sekitar 0 sampai -10 kayaknya kalau winter. Oke. Dan aku asumsikan di Trondheim lebih dingin lagi ya, bisa lebih kayak manusiawi lagi. Ya, sama sih, mirip-mirip sih tapi weather, tapi mungkin lebih banyak kayak mendung, hujan gitu juga. Kayak di satu hari yang sama kamu bisa cerah banget terus hujan terus salju kayak ekstrim gitu. Cuacanya kayak berubah-ubah nggak menentu gitu ya. Ya bisa nggak menentu. Kalau Oslo lebih stabil kayaknya. Pas summer juga dia lebih banyak cerahnya. Jadi secara weather Oslo. Kalau aku di Australia nggak bisa relate sama suhu yang terlalu dingin kayak gitu ya, karena di Australia di sana nggak se ekstrim itu. Nggak, winternya aja nggak sampai minus kok. Kalau di sini nggak. Berarti ya. Winternya tuh kayak kalau kamu mungkin spring gitu ya, suhunya kayak ya. Kalau Sydney sendiri mungkin paling dingin ya 1 digitnya tuh paling ya 7-8 gitu di beberapa tempat di bagian Sydney bagianku mungkin 10-11 gitu udah yang kayak dingin banget. Iya, nggak pokoknya nggak ekstrim. Ya. Mungkin panasnya ekstrim di beberapa bagian Australia mungkin bisa kayak 45 ke atas, bisa dekat 50. Tapi kayaknya juga di negara-negara Eropa suhu 40-an gitu juga common ya, heat wave gitu. Di Norway 35 lah kayaknya. Aku nggak pernah ngerasain 40 sih. Summer paling panas kayaknya 35-an. Oh ya itu, aduh di sini itu kayak sehari-hari, makanan sehari-hari kalau summer 35. Oke, kalau kamu ngerasain summer 40 bisa ke sini. It's interesting. You should try. Oke, tapi cuaca wise apa ya? Weather wise kamu you're fine gitu ya? I'm fine. Kalau orang-orangnya? Orang-orangnya aku juga di sini gimana ya? Mereka lebih gak banyak ngomong gitu sih. Kalau ke orang yang nggak kenal nggak banyak basa-basi gitu. Justru kalau kamu banyak basa-basi ngajak ngobrol orang yang nggak dikenal, maka kamu dianggap orang aneh gitu. Dan dianggap rude gitu, kasar. Kayak gak sopan. Tapi kalau nanya-nanya it's okay. Maksudnya kalau ngajak ngobrol kayak tiba-tiba how are you gitu kayaknya enggak. Enggak ya. Oke. Jadi mirip-mirip lah ya Eropa kayaknya orangnya rata-rata begitu ya. Kayak kamu they're fine, they're friendly tapi kalau nggak akan terlalu open up
ke orang. Nggak terlalu open. Kamu harus punya the same thing gitu. Misalkan Thing. kerjaan bareng or hobi sama or tetangga or ya kalau completely stranger terus ngajak ngobrol. Iya. No. Itu yang di sini masih, kalau di Australia masih kayak suka menemukan ya, kayak kamu bisa kayak suddenly ya udah ngomong aja sama orang, kamu lagi country beli kopi misalnya, terus kayak Yeah. kamu ngomong aja, ngajak ngomong orang depan, itu masih dianggap hal yang normal. Kalau di sini ya, kalau di Eropa rata-rata yang kamu bilang tadi ya kayak gitu. Kayaknya. Tapi bahasa gimana? Kalau di sana Bahasa mereka semua di sini orang-orang Norway kayak second language-nya English deh. Jadi semua mau ngomong bahasa Inggris juga nggak masalah. Jadi nggak ada yang namanya kayak terlalu kamu harus belajar bahasa apa sih di sana bahasanya kalau Norse. bahasa Norse ya Norse. Norse. Tapi nggak terlalu masalah. Tapi mungkin kalau mau lebih bersosialisasi, of course kayak bisa Norse bakal lebih bagus. Tapi dengan English saja kamu masih bisa survive. Kayak kamu belanja di pasar atau supermarket gitu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris mereka mau jawab. Dan no problem at all. Oke, so that's nice. Karena nggak semua negara kan kayak gitu ya, terutama kayak di Eropa tuh Jerman, Perancis yang memang bahasa susah menemukan orang yang bisa bahasa Inggris di negara itu. Ya, that's true. Di sini Inggris semua oke. Oke, that's good. Jadi kalau aku tadi bayanginnya kalau kamu di sana mungkin di kampus mungkin masih bisa ya ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau di tempat sehari-hari kalau bahasanya harus bahasa lokal kan berarti kan harus ada effort untuk belajar bahasanya lagi gitu. Tapi bahasa Norse itu di share sama negara apa aja atau cuma Norway? Sweden? Norway aja sih. Mungkin mirip-mirip ya Skandinavia, tapi Scandinavian ya. Skandinavian mirip-mirip tapi beda sih. Ya jadi Norse ya udah 5 juta orang di Norway aja yang pakai kayaknya. Yang bisa pakai. Iya. Oke. Terus kamu berarti udah sejak tahun berapa tadi? 2016 ya? 2016, sebenarnya udah 5 tahun ya. Mau 5 tahun. Dan nggak ada plan untuk maksudnya coba tinggal negara lain gitu di Eropa atau mungkin ke benua lain gitu. Kalau negara lain belum kepikiran sih. Palingku di Norway aja. Or sebenarnya kalau aku mau choose ya antara Norway or Indonesia sih. Oh, oke. Antara kalau pulang atau stay. Mau pulang atau stay di sini. Ya, di sini. Tapi aku nggak ngelihat kayak negara Eropa lainnya aku nggak sih. Kayaknya di Norway udah enak for me. Ya. Tapi kalau di Indonesia kamu kebayangnya bakal ngapain gitu kalau misalnya harus pulang ke Indonesia? That is true. Ya itu kesulitannya kan aku PhD. Misalkan aku pulang dengan gelar PhD, aku mau ngapain? Ya, Dan itu. kayak researcher paling bisa ke university atau enggak ke research institute di Indonesia, LIPI ya. LIPI ya. Paling ke LIPI or university. That's the only choice kayaknya. Sedangkan kalau di negara ya di Norway paling enggak kan kamu bisa kayak apa ya? Kayaknya di company gede banyak sih yang ada research group-nya gitu masih ada. Yang memang nyambung sama yang kamu lakukan dan gitu nyambung ya. juga ya. Oke, ya. Tapi kalau misalnya kamu harus ngajar gitu, kamu mau nggak? Kayak seneng nggak? Aku nggak terlalu suka ngajar sih, apalagi misalkan ngajar kalkulus, kayak yang basic maths gitu, kayak aku ngerasa kayak kayaknya nggak harus aku deh, orang lain aja gitu. Maybe yang lulusan master aja kayaknya bisa teach. Untuk teaching masih oke lah, kalkulus dan and so on gitu.
Karena aku disuruh ngajar, aku lebih prefer kayak ngajar yang ya udah yang bidang aku, or mending ngajar mahasiswa master or bantu bimbing PhD lagi. Kalau misalkan aku pursue academic career ya. Iya, iya. Lebih ke yang higher ini ya, higher Iya, aim-nya higher. ya. Ya. Oke. Tapi di sana ada pengalaman ngajar nggak kamu? Ini nggak atau? Aku teaching assistant aja kayaknya pas master 3. Master Ya. di Trondheim ya. Aku teaching assistant aja. Pas PhD aku nggak ngajar, tapi aku kayak bantuin. Jadi supervisor aku punya master student, aku bantuin dia gitu. Kayak yang lakuin eksperimen di hydrodynamic lab, aku bantuin. Oke. Ya asisten, ya kayak gitu. Tapi nggak ngajar di kelas itu enggak. Terus kayak misalnya di sana kehidupan kayak apa ya? Maksudnya kayak kamu merasa ada perbedaan nggak sama di Indonesia? Kayak in terms of kayak campus life gitu. Apa ya perbedaannya? Kayaknya nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Aku nggak ngerasain S2 di Indonesia juga sih. Maksudnya kalau kamu compare sama S1 gitu, mungkin kayaknya karena bisa compare-nya cuma sama S1 ya. Iya, compare-nya sama S1. Probably ujian, I think di sini agak unik karena exam-nya itu ya cuman sekali sih. Tapi itu kayak jadi di pas aku S2 exam-nya itu semua student kayak ya berapa minggu ya? 2 minggu mungkin ya. Dan itu campur-campur dari semua jurusan. Jadi bisa aja orang yang duduk sebelah kanan aku ini orang dari biologi itu bisa. Oh, benar-benar dikumpulin di satu gedung besar gitu. Kayak jadi ya nyampur gitu. Nggak tahu. Nyampur itu bukan satu jurusan aja. Ya palingan yang satu jurusan satu baris saja. Ya orang sebelah bisa jurusan yang berbeda. And then terus yang aku suka uniknya itu yang yang ngawas ujiannya itu kakek nenek semua. Oh, oke. Tapi maksudnya Orang-orang memang tua. faculty member atau memang kayak enggak, no. Kayak mungkin orang-orang panti jompo gitu, kayak kakek nenek yang udah tua, jadi mereka kayak dikasih tugas untuk ngawasin anak-anak gitu. Kayak gitu. bagiin lembar soal, bagiin lembar Iya. jawaban gitu kan. Kayak mereka yang mungkin dikasih kerjaan gitu biar mereka ada aktivitas juga kan. Iya. Wah, baru kali ini aku dengar kayak gitu. Kayak ada kolaborasi antara yang jaga bukan dosen-dosen orang dari university, bukan, tapi ya dari kayak kakek-kakek nenek-nenek mungkin dari panti jompo mana gitu. Kayak untuk student juga kayak mungkin mau nyontek kan kayak malu ya. Benar. Sebenarnya yang mereka ini juga nggak mungkin ngawasin yang gimana kan, si kakek-kakek nenek-nenek ini nggak mungkin kan kayak ayo kamu curang ya nangkap gitu, nggak mungkin kan. Lebih ke malulah ke diri sendiri kalau nyontek di depan orang-orang tua ini. Itu kayaknya yang pengalaman ujian aku. Iya. Sangat berbeda itu sih. Tapi untuk perkuliahan mah ya sama sih. Masuk kelas, kerjain tugas. Tapi orang-orangnya gimana, kayak misalnya kayak teman-teman sekelasnya. Kalau di Indonesia mungkin kan masih kayak bisa, maksudnya kerja bareng. Ya, maksudnya masih ada faktor itu ya. Kalau di luar negeri gitu, apalagi di negara yang mungkin cenderung lebih tertutup. Kalau menurutku S2 di luar biasanya kayak ada kubu international student and kayak lokalnya kan.
Jadi paling yang international student ngumpulnya sama international student lagi. Tapi sebenarnya yang kalau kita mau approach ke mereka, misalnya suruh form grup, ada grupnya juga kan, kayak kerja kelompok dibagi. Kita approach mereka, mereka welcome juga kok. Jadi sebenarnya no problem sih. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah ya. Ya. Terus kalau ini pertanyaan yang agak OOT juga, orang Indonesia di sana, kamu misalnya nih, paling nggak atau sama makanan Indonesia, orang Indonesia dulu deh. Di sana banyak nggak sih orang Indonesia populasi? Populasi, kalau ngomongin populasi di Oslo mungkin ada 500-an kayaknya ya. Kalau di Trondheim waktu itu untuk mahasiswa kayak PPI lah, kumpulan pelajar Indonesia. Waktu aku S2 itu bisa satu grup isi 20-an, belasan. Angkatan aku sendiri 7 sih. Tapi biasa kan karena master 2 tahun anggapannya angkatan sebelumnya ada belasan digabung kan, jadi 20 lah. Gitu. Nggak terlalu sedikit juga ya. Maksudnya aku bayanginnya untuk kota yang nggak kota utama gitu bisa kayak mungkin 1 digit. Maksudnya tapi tadi kamu bisa 20. Di Oslo malah lebih sedikit kayaknya. Dan di Oslo menurutku lebih jarang ngumpul karena anak-anaknya tersebar. Housing-nya itu kayak tersebar gitu. Kalau waktu di Trondheim itu tinggalnya di satu kompleks student housing. Jadi mau ke rumah teman tinggal jalan kaki. Deket gitu, jadi sering kumpul. Ini kalau di Oslo nyebar. Jadi kalau mau ngumpul lebih susah juga. Kalau di Australia gimana? Di Sydney? Banyak banget tinggalnya sih di student housing apa sendiri-sendiri mencar? Kombinasi, kayak misalnya ada yang tinggal di apartemen gitu ya, ada yang tinggal juga, atau memang punya apartemen di Sydney misalnya, atau di mana gitu. Ada yang memang tinggal di shared house, ada yang tinggal di on-campus accommodation, student housing-nya punya uni, itu not uncommon. Ada juga yang kayak apa ya? Ya rata-rata itu sih kayak misalnya mereka kalau anak-anak uni memang punya kayak shared house, kayak kos-kosan gitu ya. Itu. On campus di sini nggak terlalu banyak karena mahal. Kamu itu juga shocking kalau di sini. Kalau di sana, aku expect tuh kalau misalnya on campus kan lebih murah ya kayak. Ya di sini lebih murah. Iya, nah di sini itu justru lebih mahal. Lebih murah di private house. Kayak cari tempat off campus gitu. Iya, tapi orang Indonesia di sini banyak banget sih, kayak ratusan. Jadi nggak kenal semua. Nggak, ribuan mungkin kayaknya ini. Iya, bener-bener banyak banget. Dan restoran Indonesia di sini tuh banyak banget. Makanya aku tadi penasaran, aku nanya ke kamu kalau di sana makanan Indonesia gimana? Ya, nggak ada. Jadi nggak ada. Masak sendiri kalau mau. Ada toko Asia gitu kan, paling beli bahan makanan, beli bahannya dulu terus kita kumpul masak barang gitu. Masak barang. Oke. Tapi kalau misalnya lagi pengen mau makanan Indonesia terdekat gitu, berarti harus ada di negara lain. Kamu nggak di Norwegia tuh sama sekali nggak ada makanan Indonesia? Nggak ada kayaknya. Waktu itu di Oslo sempat buka restoran Indonesia satu, tapi kayaknya sekarang closed juga. Mungkin karena lagi corona tapi closed sekarang. Jadi memang nggak ada, memang udah nggak ada. Mungkin harus ke Belanda. Wow, benar. Mungkin harus terbang ke Belanda. Ribet. Jauh nggak sih dari Norwegia ke Belanda? Bukannya jauh kayaknya. Langsung ke selatan, langsung nyampe sih. Naik pesawat sih, paling sejam. Biasanya kalau dari Oslo. Kalau dari Oslo, ya. Wah, harus terbang sejam dulu dari makan Indonesia. Oke. Kalau aku di sini ya, kayak mau jalan kaki 5 menit juga ada masakan Indonesia. Kayak 2-3 restoran gitu. Beda banget sih ininya. Tapi kamu sering masak masakan Indonesia atau memang kayak udah? Enggak,
masak. Ya aku masak, tapi maksudnya aku nggak harus masak masakan Indonesia. Jadi kayak aku biasa beli kayak chicken or fish or apa roti gitu aja sih. Dan aku masaknya juga nggak yang ribet doang, bisa direbus-rebus aja or di oven aja. Nggak dikasih macam-macam. Iya. Karena aku males masak sih, lebih tepatnya. Sama sih, males masak. Jadi kalau misalnya aku males masak itu karena sendirian gitu. Kalau misalnya sendirian masak itu kayak too much effort. Ya. Jadi biasanya. Berarti di sana lebih mending beli ya? Ya nggak juga sih. Kalau mau murah ya bisa masak. Tapi aku cuma cenderung masak itu males kalau sendirian. Harus ada temannya. Ya itu problem hidup yang cukup besar ya. Ya tapi kalau di sini nggak tahu ya. Kalau di sana aku tadi mau nanya sih biaya hidup ya, makan gitu, terus housing. Kalau di sini makan misalnya ya sekali makan mungkin $12 ya, 120.000 kali 10.000. Itu standar dan porsinya besar. Jadi sebenarnya Sekali kalau makan di luar ya? Iya, satu porsi. Dan porsinya itu sebenarnya besar. Jadi sebenarnya sama lah kayak di Jakarta ya. Bisa 2 kali makan soalnya. Kalau di sana gimana? Di sini kalau makan di luar di restoran udah pasti mahal sih. Berapa ya? Mungkin aku kasih kayak harga di Burger King gitu, kayak or McDonald yang Big Mac kayak gitu mungkin bisa 150.000, 160.000. Oh, ya mahal sih. Itu yang kayak combo kayak Big Mac, kentang, cola, ya more or less kayak gitulah. Dan itu tuh yang menurutku ya kayak lo makan di luar ya McD, Burger King tuh kayak standar banget kayak. Termasuknya oke sih, paling murah sih. Tapi kalau di restoran udah pasti kayak harganya sekitaran 300.000 gitu. Wow, mahal ya. Mahal. Ya. Jadi Tapi kalau porsinya banyak juga. ya standar sih kayak di Jakarta itu. Oh ya, benar mahal Standar. sih. Tapi kalau di restoran udah pasti mahal. Udah pasti mahal. Ya. Jadi mending masak. Kalau masak itu masih jauh lebih murah. Tapi kalau housing, akomodasi? Housing tergantung. Kalau dulu pas anak-anak yang S2 kan dikasih slot kayak di student housing itu paling kurang lebihnya in rupiah 8 juta per month. Oke, itu student housing yang standar yang oke ya, maksudnya yang nggak jelek-jelek amat. Nggak bagus, menurutku malah bagus. Oh oke. Ya. 8 juta per bulan, oke. Wow. Ya itu masih oke menurutku. Ya kalau misalkan kayak apartemen yang sendiri aku sekarang mungkin bisa naik jadi 10 juta, 11 juta rupiah per bulan. Itu murah. Ya. Di sini mahal. Nah, ini. Ya, kalau di sini ya itu masih oke. Iya, itu oke sih, itu oke. Nah, kalau di sini tuh apartemen mau satu bedroom gitu ya, kayak kamu satu bedroom ya, atau Ini aku studio? apartemen satu kamar aja, studio langsung. Kasur Studio. and kitchen langsung studio. Tapi itu posisinya di pinggir kota atau di pusat kota? Ini lumayan pusat sih. Oke, lumayan pusat. Dengan kondisi yang sama di Sydney, mungkin aku bisa pasang sebulan 20. Oh ya, mahal housing memang. Ya. 20 juta. Dengan asumsi di pusat kota ya. Ya kalau agak pinggiran mungkin di sini kita kan per minggu ya bayarnya, bukan per bulan. Per minggu tuh mungkin 400 sampai 500. Jadi ya 16 sampai 20 juta. Ya, mahal. Ya, Sydney yang gila, Australia in general, tapi Sydney in particular yang gila housing. Ya, makanya itu sangat kayak aku bisa kayak kamu bilang itu 11 juta, 10 juta per bulan ya tuh. Itu masih menurutku masih oke memang di sini. Makanannya aja ya yang mahal ya.
kalau makan di luar. Kalau masak juga Iya. sama aja kayak di Jakarta sebenarnya. Ya, jadi harus masak. Kalau di sini ya akomodasi yang mahal, tapi misalnya kalau malas masak pun makanan itu masih bisa didapatkan dengan cukup harga yang terjangkau. Ya. Kalau mau ngirit pun bisa kayak harga Jakarta dan ya banyak ragamnya gitu. Kayak ya itu. Oke, interesting. Ya udah kalau gitu. Apalagi ya, kayaknya udah sih. Aku nanya-nanyanya nggak ada. Semuanya sudah tersampaikan sepertinya. Jadi hari ini memang fokus buat ini ya. Hari ini nggak kemana-mana. Memang setiap hari kemana-mana, paling kayak mungkin Jumat mau ke kampus. Mostly work from home sih sekarang. Nggak keluar-keluar. Ya. Oke. Online meeting aja. Online meeting. Kayak hari ini berarti agendanya apa? Kayak cuma nulis aja gitu ya? Iya, hari ini cuma nulis aja sih. Sama prepare buat meeting on Wednesday. Oke, lots of meeting. Enggak, once a week aja sih. Cuma seminggu sekali aja. Ya kayak report. Ke supervisor gitu ya? Ya, ke supervisor ya. Oke, kalau gitu. Thank you, Lawrence, buat waktunya. Thank you for asking. Ya, I hope yang para penonton, para pendengar sekalian bisa dapat sesuatu dari pembicaraan random ini. Jadi dan mungkin kalau misalnya ada yang tertarik untuk tanya-tanya sama Lawrence langsung, mungkin bisa nanti ini ya, aku kasih. Iya, kasih kontak email. Iya, emailnya. Siapa tahu mau tertarik lanjut ke Norwegia atau ke mana gitu bisa. Ini ada orang gitu. Oke. Oke, kalau gitu thank you sekali lagi Lawrence buat waktunya. You're welcome. Yeah, and see you next time. See you. Bye bye.